Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu. Nama Budaya Salam Kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Zainal Mustaqim MAG selaku Rektor UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Yang kami hormati Ibu Dr. Hajah Sinta Dewi Rismawati SHMH selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Ahmad Tubagus Surur MAG selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Yang kami hormati Bapak Dr. Kuat Ismanto MAG selaku Pembina UKM FDKRES UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Yang kami hormati Ibu Indah Purwanti MT selaku Dewan Juri Lomba Poster Ilmiah Referenseri 2023. Yang kami hormati Saudari Farsya Arsila Yumna selaku Ketua Umum UKM FDKRES UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Yang kami hormati Saudari Hamidah Zahro selaku Ketua Pelaksana Referenseri 2023. Serta seluruh finalis Lomba Poster Ilmiah Referenseri 2023 yang kami banggakan. Syukur Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan kegiatan Lomba Poster Ilmiah dalam rangka acara Referenseri UKM FDKRES UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan tema Optimalisasi Kreativitas Mahasiswa sebagai Agent of Change dalam upaya mewujudkan generasi kritis dan modern. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Sebelumnya, terima kasih kepada seluruh finalis Lomba Poster Ilmiah Referenseri 2023 yang telah berpartisipasi dalam acara kali ini. Baik, perkenalkan nama saya Hima Arasi Atamimi dan rekan saya Ya, Saadah Al-Mafatih selaku Master of Ceremony akan memandu Anda dalam acara presentasi Lomba Poster Ilmiah Referenseri 2023 dengan tema Optimalisasi Kreativitas Mahasiswa sebagai Agent of Change dalam upaya mewujudkan generasi kritis dan modern. Adapun susunan acara pada hari ini sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Marsyu Banul Watan, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat pembacaan ketentuan presentasi dan spinner, acara yang kelima presentasi finalis, acara yang keenam closing statement juri, dan acara yang terakhir yaitu penutupan. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita awali acara pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Marsyu Banul Watan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Uin Kiai Haji Abdurrahman, wahid untuk negeri. Puji dan syukurku panjatkan atas nikmat karunia-Mu, samudera ilmu, dharma bakti untuk nusa bangsa, jaya Indonesia. Uin Gus Dur mencerdaskan bangsa, menjadi lentera untuk dunia. Uin Gus menjaga tradisi di dalam harmoni perbedaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن Indonesia miladi anta unwanul fahoma kullu mayyatika yawma qawmi hayyal qasimama kullu mayyatika yawma qawmi hayyal qasimama. Satu hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Satu hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di
Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Hamidah Zahro selaku Ketua Pelaksana. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita ucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada acara presentasi finalis lomba poster ilmiah pada hari ini. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Zainal Mustaqim, MAG, selaku Rektor UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Sinta Dewi Rismawati, SHMH, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Ahmad Tubagus Surur, MAG, selaku Wakil Dekan D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Yang saya hormati Bapak Dr. Kuat Ismanto, MAG, selaku Pembina UKM FDKRAS UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Yang kami hormati Ibu Indah Purwanti, MT, selaku Dewan Juri Lomba Poster Ilmiah Revensari 2023. Yang saya hormati Farsa Asila Yumna, selaku Ketua Umum UKM FDKRAS UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Yang saya banggakan para panitia dan peserta finalis yang telah datang pada hari ini. Dengan diadakannya acara lomba poster ini, saya berharap dapat menambah keilmuan dan wawasan mengenai riset, mempererat ikatan tali silaturahmi antar perguruan tinggi, meningkatkan mutu karya ilmiah mahasiswa, dan dapat menghasilkan sebuah karya. Serta saya berharap semoga acara presentasi finalis lomba poster ilmiah berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Dan saya berharap peserta finalis memberikan yang terbaik untuk presentasi hari ini. Saya selaku OC pada acara Revensari mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh pihak yang berkontribusi dalam mensukseskan acara ini, terutama pada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyelenggaraan acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Wakil Ketua Umum UKM FDKRAS yang akan disampaikan oleh Saudari Neki Barokah. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Zainal Mustaqim, MAG, selaku Rektor UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Haji Sinta Dewi Rismawati, SHMH, selaku Dekan FEBI UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kepada yang terhormat Prof. Dr. Haji Ahmad Tubagus Surur, MAG, selaku Wadek 3 FEBI UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Kuat Ismanto, MAG, selaku Pembina UKM FDKRAS UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kepada yang terhormat Ibu Indah Purwanti, MT, selaku juri pada lomba poster ilmiah Revensari 2023. Kepada yang terhormat Saudari Farsya Ashila Yumna, selaku Ketua Umum UKM FDKRAS. Yang terhormat Saudari Hamidah Zahro selaku Ketua Pelaksana kegiatan Revensari 2023. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Dan tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya di sini mewakili Ketua Umum yang sedang berhalangan hadir, mengucapkan terima kasih untuk Bu Indah yang sudah bersedia hadir, dan saya ucapkan terima kasih kepada para peserta finalis lomba poster ilmiah dan teman-teman panitia yang
sudah ikut berpartisipasi dalam acara rangkaian kegiatan Ravensari 2023 kali ini. Tanpa dukungan kalian, acara ini tidak akan terlaksana secara optimal. Kemudian selamat juga untuk para finalis lomba poster ilmiah. Semoga dengan diadakannya lomba ini dari UKM FDKRES memberikan manfaat bagi kita semua. Dan semoga kita mendapatkan hal yang terbaik dan tetap semangat serta kompetitif. Seperti yang telah diketahui, pada hari ini kita akan melaksanakan presentasi lomba poster ilmiah. Untuk itu mohon diperhatikan untuk ketentuan-ketentuan dalam presentasi nanti dan dipersiapkan apa yang perlu dipersiapkan baik dari panitia maupun peserta. Saya juga memohon maaf apabila dari kami pihak panitia kurang begitu optimal dalam mempersiapkan event pada kali ini, dan saya ucapkan terima kasih atas saran dan masukan dari teman-teman sekalian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Acara yang keempat adalah pembacaan ketentuan presentasi dan spinner nomor urut presentasi. Baiklah, sebelum presentasi finalis lomba poster ilmiah dimulai, maka kami akan membacakan peraturan ketentuan final pada hari ini. Yang pertama, waktu yang diberikan oleh panitia adalah 10 menit untuk presentasi dan 10 menit untuk tanya jawab. Total waktu presentasi yaitu 20 menit. Pada saat waktu presentasi habis, peserta wajib menghentikan presentasinya tanpa terkecuali. 2. Peserta diharapkan berada di posisi dan tempat dengan jaringan yang stabil, karena kami panitia dan dewan juri tidak mentolerir adanya permasalahan disconnecting yang terlalu lama. Apabila terjadi disconnecting terlalu lama, keputusan akan kami kembalikan kepada dewan juri, dan apakah akan melakukan pengurangan penilaian atau diskualifikasi, di mana keputusan dewan juri tidak dapat diganggu-gugat oleh peserta maupun panitia. Yang ketiga, pertanyaan pada sesi diskusi hanya berasal dari dewan juri, di mana dewan juri akan menanyakan masing-masing pertanyaan kepada peserta. 4. Panitia akan menyediakan timekeeper, di mana timekeeper kami akan mengingatkan peserta ketika waktu tersisa pada saat presentasi. Mekanisme tanda pengingat yaitu 2 kali. Yang pertama pada 3 menit akan berakhirnya presentasi, dan yang kedua pada saat waktu presentasi habis. Untuk tanda pengingat akan dilakukan melalui room chat pada Zoom meeting. 5. Untuk masing-masing tim yang sudah mendapatkan nomor urut presentasi, dipersilahkan untuk bergabung ke breakout room, sesuai dengan nomor urut presentasi. 6. Apabila peserta dengan nomor urut 1 sudah melakukan presentasi dan akan menyelesaikan presentasi, dimohon nomor urut selanjutnya telah melakukan persiapan, sehingga tidak terjadi pergantian waktu yang cukup lama ketika pergantian peserta. Baiklah, langsung saja kita lakukan spinner urutan finalis untuk presentasi. Baik, kita akan mulai spinnya. Baik, yang presentasi pertama yaitu Ariel Arnaldo.
Presentasi yang kedua yaitu Aurelia Sania Anataya dari UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Presentasi yang ketiga akan disampaikan oleh Prima Mahalia Soleha dari UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dan yang terakhir otomatis Gilang Ramadan. Baik, untuk finalis atas nama Ariel Arnaldo, silahkan bisa bergabung ke breakout room. Apakah finalis atas nama Ariel Arnaldo sudah siap? Maaf, boleh bantu untuk di share screen kok PPT yang saya kirim ke panitia. Iya, sebentar, Kak. Oke, sudah bisa saya mulai. Iya, baik. Sesuai ketentuan yang sudah dijelaskan sebelumnya, waktu presentasi yaitu 10 menit dan tanya jawab 10 menit. Waktu akan dimulai ketika finalis mulai berbicara. 3 menit terakhir akan kita ingatkan melalui room chat, dan apabila waktu habis, kita akan ingatkan kembali. Finalis atas nama Ariel Arnaldo, apakah sudah siap? Baik, sudah, Mbak. Sudah. Baik, 10 menit dimulai ketika finalis berbicara. Boleh diperbesar, Mbak, full untuk PPT. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan Dewan Juri sekalian dan para media. Nama saya Ronaldo. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi yang berjudul Bersama Generasi Z, Wujudkan Perkembangan Bisnis Melalui Ekonomi Kreatif. Di mana judul yang saya ambil ini berfokus kepada subtema yaitu terkait ekonomi. Boleh dilanjut? Selanjutnya ini merupakan profil saya yang mana saya bernama Ariel Arnaldo.
Saya berasal dari Politeknik Energi dan Peternak Bandung. Ini merupakan poster yang saya bikin. Boleh di yang posternya. Baik. Dan adapun ini merupakan kerangka-kerangkanya. Yang pertama, judul, lalu dilanjutkan dengan latar belakang, mengapa saya mengambil terkait judul ini. Lalu dikuatkan dengan beberapa aspek. Yang pertama, dampak positifnya apa saja sih terkait dari judul poster ini, lalu mengenai apakah atau apa sih alasan yang memperkuat ini sekaliannya, dan yang selanjutnya adalah hal yang perlu kita perhatikan dalam ekonomi kreatif ini atau dalam perkembangan bisnisnya. Lalu tentu terkait peran dari pemuda itu sendiri. Dan terakhir adalah referensi yang memperkuat terkait data-data dan juga terkait beberapa peran atau dampak-dampak yang menjadikan ini sebuah poster yang akan menjadi dampak positif nanti atau ke depannya. Baik, boleh di next. Baik, yang pertama latar belakang. Di mana di latar belakang ini saya lebih memperkuatkan 4 bagian yang terpenting. Yang pertama, berkontribusi pada pendapatan nasional, di mana ekonomi kreatif ini begitu memiliki kontributif terhadap pendapatan nasional, di mana yang perlu kita ketahui 7,5% industri ekonomi kreatif berkontribusi sebesar 7,5% dari pendapatan nasional dan membawa Indonesia ke peringkat ketiga, di mana Indonesia kalah dari Amerika Serikat dan Korea Selatan, sehingga ini begitu sangat ekonomi kreatif ini begitu sangat signifikan untuk dalam perkembangan pendapatan nasional itu sendiri. Lalu yang kedua, aktivitas berwirausaha, di mana aktivitas berwirausaha semakin bersaing dengan sehat, sehingga pendapatan nasional juga turut ikut meningkat. Lalu yang selanjutnya, kreativitas sebagai input utama, di mana di ekonomi kreatif ini uh, yang lebih diutamakan itu kreativitas, sehingga terbentuknya suatu usaha yang tentunya menjadikan suatu output yang nantinya bisa uh, mensukseskan pendapatan nasional Indonesia ini sendiri. Lalu yang keempat adalah teknologi dan pemuda. Tentu dengan teknologi dan pemuda memiliki peran penting dalam memajukan ekonomi kreatif ini sendiri. Boleh di next. Lalu apa sih dampak-dampak positif yang dihasilkan dari ekonomi kreatif ini? Yang pertama, persaingan bisnis yang sehat, di mana persaingan bisnis ini uh, dinampakkan dengan adanya begitu banyak kreativitas-kreativitas dari usaha-usaha para wirausahaan itu sendiri. Lalu membuka lapangan kerja. Tentu dengan usaha atau begitu banyak UMKM itu sendiri, begitu juga membuka banyak lapangan pekerjaan itu sendiri. Lalu yang selanjutnya, perkembangan inovasi keberagaman pasar, di mana pasar itu tidak hanya itu-itu saja, namun dengan adanya inovasi atau kreativitas dari para usahawan itu uh, pasar-pasar akan semakin banyak inovasi-inovasi dan kreativitas-kreativitas itu sendiri, sehingga berdampak pada pendapatan nasional itu juga sendiri. Lalu selanjutnya, pertumbuhan ekonomi. Tentu tujuan dari ini semua ekonomi kreatif yaitu untuk peningkatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah membuat masyarakat menjadi lebih kreatif, dengan kreativitasnya itu menghasilkan juga pendapatan pada diri sendiri dan juga nantinya berpengaruh pada pendapatan nasional itu sendiri. Next. Itu yang selanjutnya, Mbak. Yang keenam, Mbak. Nah, itu. Ah, Lalu yang selanjutnya adalah alasan. Mengapa sih atau apa sih alasan yang menjadikan pemuda itu sebagai suatu tonggak untuk perkembangan ini? Yang pertama, pemuda itu sangat up to date. Gimana dengan banyaknya yang lagi tren-tren ini, begitu juga pemuda sangat cepat dalam pengikutan tren-tren itu sendiri, sehingga itu sangat up to date. Lalu kreatif,
inovatif, dan kompetitif, di mana pemuda tentu memiliki kreativitas, inovasi, dan kompetitif dalam persaingan-persaingan bisnis itu sendiri. Lalu dekat dengan e-commerce, dan yang selanjutnya adalah dekat dengan teknologi, di mana tentu pemuda itu sangat dekat dengan teknologi, sehingga ini berdampak pada juga dekat dengan e-commerce itu sendiri. Boleh dilanjut, Pak. Lalu dalam meningkatkan atau memperkuatkan usaha-usaha itu sendiri, ada pun 5 hal yang perlu diperhatikan untuk milenial itu sendiri dalam mengembangkan wirausaha itu sendiri. Yang pertama, produk, harga, tempat, promosi, sumber daya manusia. Produk, barang apa yang akan kita jual? Tentu itu menjadi suatu pertanyaan nantinya. Barang yang menjadi, apakah ini barang ini menjadi tren atau akan menjadi begitu penting di pasar itu sendiri. Lalu yang kedua, harga. Berapa harga barang yang dijual? Tentu kita harga itu harus kita sesuaikan dengan barang yang akan kita jualkan dan juga dengan lingkungan-lingkungan itu sendiri. Lalu tempat, di mana tempat yang strategis. Nah, di mana tempat atau lokasi yang harus kita tempatkan untuk penjualan produk ini. Tentu mungkin ada secara online kah atau secara offline. Namun secara offline ini juga memperkuatkan karena adanya teknologi, tentu untuk media promosi itu sangat mudah dalam perkembangannya sendiri. Lalu promosi, bagaimana mempromosikannya? Melalui media apa saja kah yang harus kita promosikan. Lalu sumber daya manusia. Bagaimana sih sumber daya manusia yang nantinya berdampak pada penjualan dari usaha-usaha itu sendiri. Boleh di next. Lalu yang terakhir ini adalah peran pemuda. Apa sih peran-peran pemuda itu? Pertama, menjadi frontliner terhadap perkembangan literasi berwirausaha melalui ekonomi kreatif, di mana Indonesia pemuda itu menjadi baris terdepan dalam perkembangan atau dalam mensosialisasikan ekonomi kreatif itu sendiri. Lalu yang kedua, menerapkan kegiatan ekonomi yang berbasis digital dalam aktivitas sehari-hari, di mana pemuda itu yang sangat up to date akan teknologi, tentu dengannya itu pemuda itu satu, kedua, dan ke selanjutnya itu saling mempromosikan nantinya dengan menggunakan teknologi itu sendiri. Lalu menghadirkan inovasi yang berupa gagasan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Dengan adanya pemikiran-pemikiran inovasi dan kreatif dari pemuda ini menghasilkan ekonomi kreatif atau inovasi dari ekonomi itu sendiri, sehingga dapat meningkatkan pengembangan ekonomi itu sendiri juga. Boleh di next. Oke. Dan ini terakhir merupakan komponen dalam poster, di mana dalam pembuatan poster ini saya melakukannya selama 3 hari, dan software desain yang saya gunakan atau yang saya gunakan adalah Adobe Photoshop. Ukuran tulisan yang saya gunakan 27, 20, 17, 12, 11, hingga 9, yang mana dapat kita lihat dari visual poster itu sendiri. Dan yang terakhir adalah 10 warna dasar yang saya gunakan dalam pembentukan poster itu sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk Dewan Juri kami persilahkan. Baik, apakah suara saya terdengar ya? Terdengar Ibu? Terdengar, Bu? Oke. Ini Ariel nih, Ariel. Siapa panggilannya, Ariel atau Aldo? Ariel boleh, Aldo boleh Bu. Ariel boleh, Aldo boleh ya. Iya. Dari mana ini Aldo? Saya dari Politeknik Energi Pertambangan Bandung Ibu. Asal saya Oh, dari Aceh. oh asalnya malah dari Aceh. Iya Ibu, betul Ibu. Oh gitu. Soalnya sekarang kamu tinggal di mana di Bandung ya? Saya sekarang lagi magang di Maluku Utara Ibu. Oh, lagi magang. Iya, Ibu. Kalau itu kampusnya yang di Bandung tuh di mana sih, Aldo? Di Andir Ibu. Kurang Oh, lebih di Andir. iya Ibu. Heeh. Kamu berarti melanglang buana kemana-mana ya? Kurang lebih begitu Ibu. Oke. Gimana selama ini pengalaman kamu selama kuliah di Bandung gimana Alhamdulillah sangat kesannya? bikin banyak terkesannya Bu. Banyak bikin Banyak mood itu terkesannya. semakin bagus gitu Ibu. Oh gitu. Ini kan kalau Bandung kan terkenal sama ekonomi kreatifnya ya katanya ya. Betul Terus Ibu.
Menurut Aldo gimana sih apa apa sih yang dimaksud dengan ekonomi kreatif itu? Menurut Aldo apa? Gimana Ibu? Yang dimaksud dengan ekonomi kreatif itu menurut Aldo yang seperti apa? Baik, baik Ibu, izin menjawab ya Ibu. Ini yang dari mulut saya itu sendiri, di mana ekonomi kreatif, di mana dalam pengembangan atau dalam peningkatannya itu sendiri, kita lebih memfokuskan kepada kreativitas itu sendiri Ibu. Seperti contohnya dengan kreativitasnya itu seperti penjualan dari kan sekarang sudah ada namanya media-media sosial, penjualan seperti seni-seni, seni karya gitu Ibu. Atau seperti seni poster, seni ilustrasi, sehingga dari kreativitas seni itu bisa terjual dan bisa menjadi pendapatan untuk diri sendiri dan juga dapat meningkatkan pendapatan nasional itu juga sendiri, Ibu. Hmm, Oke, terus kalau misalkan di yang telah apa kota-kota yang setelah kamu singgahi ya, Iya, Ibu. kira-kira bentuk-bentuk ekonomi kreatif yang sudah kamu lihat tuh apa saja sih contohnya? Nah, kamu Yang sudah apa misalkan sekolah misalkan dari kecil sampai SMA mungkin di Aceh gitu ya, terus tadi ke Bandung, terus sekarang di Maluku. Nah, kamu sudah melihat ekonomi kreatif apa aja di kota-kota itu? oh maksudnya usaha-usahanya gitu ya, Bu ya. Hmm, Kayak gimana? Baik, Ibu. Kebanyakan di selama saya berkunjung di banyak-banyak daerah ini, Ibu, nah, Hmm? yang dalam berfokusnya itu yang saya lihat itu contoh saya sering pergi ke barang-barang festival-festival gitu ya Bu, jadi yang mereka jual itu atau produk yang mereka jual itu berupa seni-seni lukis atau juga beberapa pakaian-pakaian adat atau juga beberapa desain-desain tradisional yang mereka jual, baik itu bisa secara online dan juga secara offline itu. Jadi mungkin di festival itu mungkin secara offline, namun mereka juga mempromosikan media sosial mereka sehingga ini juga bisa membantu mereka dalam peningkatan penjualan mereka juga sendiri, Bu. Banyak yang saya lihat itu dari seni lukis maupun seni-seni tradisional lainnya, Bu. Ya, berarti mengangkat nilai-nilai budaya gitu ya. Ya betul, Ibu. Oke, terus kalau misalkan ini kan tadi ada di posternya tuh ada kata-kata wirausaha ya. Ya, Ibu Nah, betul. contoh wirausaha yang kreatif dengan teknologi sebagai mediator itu yang seperti apa sih, Aldo? Gimana, Ibu? Contoh, Contoh wirausaha yang kreatif dengan teknologi sebagai mediasi itu seperti apa? baik Ibu, izin jawab Ibu. Contoh, mungkin contoh penjualan atau ekonomi yang biasa kita anutkan contoh yang seperti saya juga sendiri Ibu. Saya itu di secara media digital atau dengan teknologi saya lebih berfokus pada contoh kayak penjualan ilustrasi-ilustrasi desain gitu Ibu. Jadi itu saya gimana saya menggunakan teknologi, saya mendesainnya sendiri juga dan juga saya mempromosikan itu sendiri di media sosial itu sendiri Ibu. Itu contoh dari yang telah saya lakukan selama ini juga Ibu. Oke, jadi kamu mempromosikan art atau seni gitu di platform-platform media gitu ya? Ya Ibu. Jadi adapun seni-seni itu saya dulu atau saya gambarkan dari mungkin secara teknologi dengan menggunakan media-media digital gitu Ibu. Seperti mungkin bisa menggunakan Photoshop juga atau uh, art gitu-gitu Ibu dalam Oke. mendesainnya itu sendiri. Pertanyaan terakhir ya, Ya Ibu. kan pasti setiap usaha, apalagi wirausaha ini kan pasti ada hambatan ya, Iya ada betul. hambatan-hambatan tertentu. Nah, kira-kira hambatan apa sih kalau misalkan kita melakukan tadi suatu usaha yang kreatif, tapi dengan basisnya teknologi. Nah, kira-kira hambatannya apa ya? Baik Ibu. Yang menurut saya apa sih yang menjadi hambatannya itu sendiri? Tentu dari segi promosinya gitu Ibu. Dan juga segi ketertarikan dari para para media sosialis itu sendiri Bu. Jadi mungkin dengan promosinya mungkin takutnya hambatannya promosi ini promosinya kurang ini atau promosinya ini kurang menarik. Jadi
para netizen atau yang ingin membeli itu sendiri, jadi mereka kurang yakin apakah ini bagus, apakah ini menarik dengan apa sih, dengan cara promosinya itu sendiri juga Ibu, itu menjadi hambatannya itu juga sendiri. Dan juga mungkin dari segi uh, tempat yang mereka promosikannya itu mungkin salah, atau juga mungkin di tempat itu sudah begitu banyak persaingan yang sama saja mengenai produk-produknya itu sendiri, Bu. Jadi sehingga dengan hambatan ini yang perlu kita resolusikan atau yang perlu kita rubahkan merupakanlah produk-produknya itu sendiri juga, dan juga tempat tempat promosinya itu sendiri, dan juga cara kita promosikannya itu juga, Ibu. Karena dengan promosi menarik tentu dapat menarik peminat-peminat itu sendiri juga, Ibu. Oke, terima kasih ya Aldo atas partisipasinya. Semoga sukses ke depannya. Ya, Baik, mungkin Ibu. Terima kasih, Ibu. ya sama-sama. Silakan MC dilanjutkan. Baik, terima kasih kepada finalis atas nama Ariel Arnaldo. Selanjutnya kami persilahkan kepada finalis atas nama Ariel Arnaldo untuk beralih ke waiting room. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Dewan Juri dan juga MC dan juga para panitia sekalian. Saya izin. Baik, finalis atas nama Aurelia Sania Anataya dari UIN KYJ Abdurrahman Wahid, apakah sudah siap? Ya, baik. Sesuai ketentuan yang sudah dijelaskan sebelumnya, waktu presentasi 10 menit dan tanya jawab 10 menit. Waktu akan dimulai ketika finalis mulai berbicara. 3 menit terakhir akan kita ingatkan melalui room chat, dan apabila waktu habis akan kita ingatkan kembali. Finalis atas nama Aurelia Sania Anataya, apakah sudah siap? Baik, 10 menit dimulai ketika finalis berbicara. Bisa dimulai, Kak. Ya, harus diarahkan dong. Bisa, Kak, silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Sania Anataya dari UIN KHJ Abdurrahman Wahid Pekalongan. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Poster Resenvari 2023, yang saya hormati Panitia Resenvari 2023 dan finalis lainnya yang insya Allah berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan presentasi ya tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhir kelak. Langsung saja ya, tanpa berlama-lama saya akan mempresentasikan hasil karya poster saya yang berjudul Ekonomi Kreatif ala Gen Z yang saya ikut sertakan dalam Lomba Poster Resenvari 2023. Next, Kak. Ya. Terus, nah, berikut ini adalah poster yang telah saya selesaikan ya. Di situ bisa dilihat bahwasanya saya mengolaborasikan 3 warna, yaitu warna biru, warna ungu, dan juga warna kuning. Warna biru di sini artinya adalah
ketegasan, warna ungu itu berarti kreativitas dan keseimbangan, dan warna kuning berarti keceriaan dan keberhasilan, sehingga ketika poster tersebut disatukan itu akan menggambarkan satu ketegasan dan kreativitas yang seimbang dari generasi muda yang berjiwa ceria untuk menuju keberhasilan Indonesia. Next. Ya. Sekarang what can you know gitu ya. Apa sih ekonomi kreatif itu, dan kenapa ini kok ada Gen Z gitu loh. Jadi ekonomi kreatif ini itu adalah perwujudan nilai tambah dari suatu ide yang muncul dari pikiran manusia yang memiliki nilai ekonomi, kemudian ditambah dengan kreativitas manusia, sehingga nilai ekonominya itu bisa semakin meningkat gitu ya. Dan di sini peran Gen Z sebagai generasi yang sebagai generasi yang dikenal memiliki kreativitasan dan banyak sekali inovasi-inovasi yang ada di diri mereka gitu ya. Itu menjadikan satu kolaborasi yang baik gitu, sehingga ekonomi kreatif ini sangat cocok dijalankan oleh Gen Z yang memiliki jiwa kreatif dan inovatif itu sendiri. Kemudian next. Next, Kak. Ya, selanjutnya ada kontribusi ekonomi kreatif dalam memajukan Indonesia. Yang pertama itu ekonomi kreatif banyak berkontribusi terhadap PDB ya. Kiranya sekitar 1,153 triliun itu produk domestik bruto itu berasal dari ekonomi kreatif. Kemudian yang kedua itu adalah ekonomi kreatif banyak berkontribusi terhadap ekspor nasional ya. Sekitar 11% itu ekonomi kreatif berkontribusi terhadap ekspor nasional. Dan yang ketiga, ekonomi kreatif banyak menyerap tenaga kerja, sekitar 15% tenaga kerja nasional itu diserap oleh industri ekonomi kreatif. Dan yang keempat itu ada banyak generasi muda yang bergabung ya di ekonomi kreatif itu sendiri. Artinya kan generasi muda itu sangat tertarik gitu dengan ekonomi kreatif, sehingga ya harapannya bisa memajukan ekonomi di Indonesia. Lanjut. Kemudian ada ini ya, 3 subsektor ekonomi kreatif yang menyumbang PDB terbesar. Yang pertama ada kuliner ya. Seperti yang kita tahu bahwa kuliner sekarang ini kan sangat beraneka ragam ya. Contohnya saja seperti misalkan jajanan aci itu kan banyak sekali macamnya gitu kan. Artinya kan satu produk saja bisa dikreasikan menjadi berbagai macam kuliner gitu, dan itu juga peminatnya sangat sangat banyak ya. Kemudian yang kedua ada fashion juga sangat sangat bervariasi, mungkin setiap hari ganti model gitu, tapi peminatnya juga sangat sangat banyak, mungkin setiap hari beli baju atau apa gitu. Dan yang ketiga itu ada kriya ini kerajinan, mungkin kayak pernak-pernik, gelang-gelang gitu, yang banyak lah dijadikan sebagai bisnis, seperti
ya untuk oleh-oleh dan lain sebagainya. Next. Kemudian ini berbagai macam manfaat bisa kita dapatkan ya dengan menerapkan ekonomi kreatif. Yang pertama itu manfaatnya adalah untuk perbaikan kualitas produk ya. Dengan kita menambahkan banyak gitu kreasi-kreasi dan lain sebagainya, itu kan nantinya akan muncul produk-produk yang lebih berkualitas tentunya. Yang kedua adalah pengembangan inovasi. Dengan kita memberikan pembaharuan-pembaharuan, itu kan nantinya inovasi-inovasi juga akan semakin berkembang. Yang ketiga itu ada persaingan sehat, karena kan ya kita misalnya berbisnis itu kan dengan kreativitas masing-masing ya. Dan selanjutnya manfaat selanjutnya adalah peluang usaha untuk semua, karena kan setiap orang ya memiliki kreativitasnya masing-masing sehingga eh, tidak hanya orang-orang itu saja yang mampu membuka usaha. Jadi semua orang itu bisa untuk membuka usaha. Yang selanjutnya itu ada angka pengangguran yang berkurang. Dengan banyaknya orang-orang mungkin berusaha, itu kan akan membuka banyak lapangan pekerjaan yang menjadikan pengangguran itu berkurang. Yang selanjutnya yang seperti tadi ya tersedianya lapangan pekerjaan. Yang selanjutnya adalah peningkatan mutu SDM. Dengan peningkatan kualitas produk, pastinya kan SDM juga harus dilatih gitu kan ya, sehingga nantinya eh, apa namanya SDM pun akan semakin meningkat mutunya. Kemudian selanjutnya adalah keberagaman komoditas. Di sini kan dengan adanya kreativitas, nantinya produk-produk juga akan semakin banyak macamnya gitu kan ya. Yang selanjutnya adalah kesejahteraan meningkat dengan adanya banyak peluang usaha, kemudian menjadikan terbukanya lapangan pekerjaan, pengangguran berkurang, itu akhirnya akan me, me, menimbulkan kesejahteraan yang meningkat. Selanjutnya, next. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu sudah cukup 10 menit. Selanjutnya sesi tanya jawab. Untuk Dewan Juri kami persilahkan. Oke, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Ya, terdengar ya. Ini buatan Aurelia ya? Nggih, Bu. Ya, Aurelia dari jurusan mana? dari jurusan akuntansi syariah, Bu. Angkatan? Angkatan 2021. 2021. Oke, berarti sekarang semester 6 ya? Semester Atau, bentar, 5. 5 ya. 5, 5. 5 ya. Aurelia, ini pertanyaannya apa ya? Kamu kenapa tertarik ikut lomba ini? Karena kenapa tertarik gitu ya? Ya, kenapa tertarik ikut lomba ini? Kan dari awalnya kan lihat pamflet gitu kan, terus wah ada topik yang menarik nih gitu kan, kreatif. Akhirnya saya karena saya merasa mampu gitu ya untuk membuat poster ini, akhirnya saya ya ikut lomba ini. Oke. Ya, Aurelia senang ini juga mendesain atau membuat banner, poster gitu udah sering belum? Ya, ya Yes. kurang lebih ya seperti itu Bu, sering. Oke, ini posternya pakai media apa buatnya? Ini pakai Canva.
Canva, oke. Yaitu apa ya, tentang teknisnya. Kalau ini mungkin Ibu pertanyaannya lebih ke arah ekonominya ya, Aurel. Kalau ekonomi kreatif tuh menurut Aurel apa sih? Ekonomi kreatif. Kalau menurut saya, ekonomi kreatif itu ya eh, sesuatu gitu kan yang memiliki nilai ekonomi kemudian ditambah dengan kekreativitasan manusia gitu Bu. Sehingga menjadikan ekonomi itu semakin bertambah nilainya karena adanya kreativitas di dalamnya gitu. Oke. Terus Aurelia punya nggak sih kira-kira pernah melihat atau mungkin sudah berkecimpung dalam wirausaha yang apa berasaskan kreatif? Pernah lihat nggak atau misalkan salah satu contohnya aja kalau apa wirausaha yang kreatif itu seperti apa sih, Aurel? Ya kayak misalkan eh, misalkan kita mau buat dompet gitu kan. Ya, kan awalnya kan dompet ya seperti biasa dompet gitu misalkan kotak gitu. Kemudian kita beri suatu inovasi gitu mungkin kita tempeli apa, kita beri warna apa, kita ubah menjadi bentuk apa seperti itu. Oke. Kalau misalkan tadi kan Aurel kan bilang ada tiga ini ya kayak kuliner, terus apa fashion, terus tadi satu lagi apa Aurel? Ria, Apa kria? ya. Oke, itu kamu bisa nggak ngasih contoh masing-masing dari itu tuh contoh yang menurut Aurel kreatif tuh kayak gimana sih? Misalkan dari kuliner, kuliner yang kreatif tuh kayak gimana? Terus fashion, fashion yang kreatif tuh kayak gimana? Coba Aurel. Ya, kuliner ya, kuliner misalkan kue, kue Hmm, kan. Terus ini masanya 17 Agustus ya kemerdekaan. Mungkin kue itu bisa untuk menarik perhatian para pembeli gitu. Misal mungkin kita bisa mendesain kue itu seperti eh, ini apa? Seperti suasana kemerdekaan gitu, merah putih gitu. Jadi mengikuti mode gitu. Kemudian yang kedua Oke. fashion ya Bu ya. Fashion ya itu baju gitu kan, tas ya yang dimodifikasi gitu. Kemudian pria juga seperti itu. Misalkan Oke. apa Berat, patung-patung. oke, berarti ada inovasi-inovasi gitu ya, Aurel ya. Oke, terus ini Ibu mau nanya kira-kira kalau misalkan Aurel ini udah pernah berwirausaha belum? Belum Bu, Oh, belum. Atau udah pernah lihat temen ada udah berwirausaha punya nggak temen yang kayak gitu? temen-temennya kan Mm, ada, ya. ada. Oke. Kalau kira-kira nih menurut Aurel, kalau misalkan em, kan misalkan nih temannya Aurel sedang buka usaha apa gitu ya. Nah, Ya. kira-kira sebagai agent of change ya kan generasi Z ini, kira-kira gimana sih supaya dagangan temen kamu itu bisa laku gitu? Apa yang harus dilakukan? Kamu mau kasih solusi apa atau misalkan saran apa ke dia supaya Eh, dagangannya itu bisa laku? Iya, ada teman yang berjualan kue ya Bu ya. Eh, itu kalau menurut saya ya kuenya itu jangan yang monoton, Hmm, kuenya yang eh, ikutilah apa namanya permintaan pelanggan gitu. Kemudian juga dari segi pemasaran juga harus yang kreatif, misalkan ya dibuat TikTok, di IG atau apa gitu.
dikreasikan sehingga ya menarik lah gitu. Oke. Ini Aurelia bikin posternya berapa hari? Itu karena sambil disambi-sambi ya, jadi ya semingguan lah Bu. Oh, bikin posternya semingguan ya. Ya. Oke. Ya udah. Itu dari Ibu cukup sekian. Semoga sukses nanti ya Aurelia ya. Terima Ya, kasih sudah meramaikan lomba ini. Nanti mungkin di akhir ya ya Bu. pengumumannya. Oke. Baik, terima kasih kepada finalis atas nama Aurelia Sanataya Anataya. Maaf, Aurelia Sania Anataya. Selanjutnya kami persilahkan kepada finalis atas nama Aurelia untuk beralih kepada waiting room. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Indah Purwanti dan MC sama operator sudah meluangkan waktu untuk saya. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai poster yang saya buat dengan tema menjadi. Saya Kenapa? bacakan peraturannya terlebih dahulu. Kenapa? Kita bacakan peraturannya terlebih dahulu. Oh iya ya. Ya. Ya baik, sesuai ketentuan yang sudah dijelaskan sebelumnya, waktu presentasi yaitu 10 menit dan tanya jawab 10 menit. Waktu akan dimulai ketika finalis mulai berbicara. Waktu 3 menit terakhir akan kita ingatkan melalui room chat dan apabila waktu habis, kita akan ingatkan kembali. Finalis atas nama Prima Mahalia Soleha, apakah sudah siap? Siap. Baik, 10 menit dimulai ketika finalis berbicara. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prima Malia Soleha. Sebelumnya terima kasih kepada MC, Bu Indah Purwanti selaku juri, dan juga operator yang telah meluangkan waktu kepada saya untuk sedikit mempresentasikan akan poster yang saya bikin dengan tema menjadi produktif dan kreatif di era Society 5.0. Lalu apa sih itu Society 5.0? Itu adalah konsep yang memungkinkan seluruh umat manusia untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern seperti AI dan juga robot untuk memenuhi kebutuhan dan mempermudah kehidupan sehari-hari. Jadi Society 5.0 itu juga itu berbasis berpusat pada manusia. Maksudnya gimana? Yaitu berpusat pada manusia itu lebih mengutamakan kepada kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk kebutuhan apapun yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah berikut saya terangkan terlebih dahulu mengenai area society dari 1.0 sampai 5.0. Yang pertama adalah society 1.0 yaitu berburu dan meramu. Di mana manusia itu untuk memenuhi kebutuhannya itu dengan cara berburu dan meramu tentunya sudah sangat tidak asing bagi kita semua ya. Karena itu sudah dijelaskan dari jenjang kita dari sekolah dasar sampai sekarang sudah dipelajarin. Selanjutnya adalah Society 2.0 itu bercocok tanam. Setelah berburu dan meramu, seluruh manusia itu mulai mengetahui bagaimana sih cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan cara bercocok tanam, dengan menanam singkong maupun ketela pohon atau yang lain sebagainya untuk memenuhi kehidupan untuk menyambung hidup mereka. Yang selanjutnya adalah Society 3.0 itu industri mesin, di mana di saat setelah mengetahui bercocok tanam, manusia itu mulai mencari tahu bagaimana sih cara untuk mengolah hasil tanam mereka. Seperti contohnya adalah padi. Menanam padi, lalu padi tersebut bagaimana cara mengolahnya selain ditumbuk, yaitu dengan cara membuat mesin untuk penumbuknya. Gitu. Selanjutnya adalah Society
4.0 itu teknologi informasi yang sedang kita alami sebelum memasuki Society 5.0 itu teknologi informasi ini itu mengenai seperti contohnya adalah adanya gadget yang kita pakai untuk sehari-hari, laptop, komputer maupun lain sebagainya yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan baik WiFi atau lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah Society 5.0 yaitu masyarakat cerdas di mana masyarakat itu sudah menggunakan kreativitas mereka atau seluruh pikiran mereka untuk mencari tahu bagaimana sih caranya untuk bekerja, namun mereka tidak capek gitu. Seperti contohnya mereka menggunakan robot ataupun yang lain sebagainya. Lalu apa sih Society 5.0 itu merupakan masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan. Maksudnya itu, jadi dulu kan sebelumnya kan yaitu Society 4. Industri 4.0. Lalu beralih kepada Society 5.0. Jadi saling keterkaitan, mereka itu saling berhubungan. Yang awalnya merupakan teknologi informasi lalu berubah untuk menjadi masyarakat cerdas, namun tidak mengindahkan dari Industri 4.0 itu. Selanjutnya adalah kecakapan yang harus dimiliki. Yang harus dimiliki untuk anak muda, khususnya untuk generasi sekarang itu adalah kritis. Mereka tuh kritis, berpikir kritis. Jika ada masalah di internet, semisal ada permasalahan yang cukup kontroversi, mereka bisa mengkritisinya. Maksudnya kritis itu mereka itu bisa menilai mana sih yang baik dan mana yang buruk. Jadi mereka tidak hanya bisa mengambil, semisal di apa namanya di internet itu ada masalah mengenai Ferdi Sambo, kita langsung mengambil itu bahwa oh salah, terus bilang oh Ferdi Sambo itu benar. Kita bisa mengkritisinya bahwa itu salah atau benar, karena kita anak muda yang harus paham itu. Terus komunikatif. Nah, kita itu harus punya bakat untuk komunikatif, bisa berbicara di depan umum, berbicara dengan sesama dengan bahasa yang dapat dipahami oleh lawan bicaranya. Yang ketiga ada kreatif. Anak muda zaman sekarang itu harus kreatif. Kalau nggak kreatif itu bukan anak muda zaman sekarang, karena kebutuhannya itu sudah ada. HP sudah ada, internet sudah ada, semuanya itu terpenuhi. Kalau nggak kreatif itu mereka otomatis akan tertinggal oleh negara lain maupun oleh teman-temannya. Selanjutnya adalah kolaborasi. Jadi mereka itu harus dilihat adalah kolaborasi, yaitu sistem kerja tim. Mereka harus tahu bahwa mereka itu harus tidak hanya menjadi manusia yang individual, mereka itu membutuhkan manusia lain gitu. Selanjutnya adalah soft skill yang harus dikuasai, yaitu kemampuan membaca, menganalisis data menggunakan data. Jadi mereka itu bisa untuk menganalisis, seperti contohnya data-data primer maupun sekunder yang ada di media massa, mereka bisa untuk menganalisisnya. Seperti contohnya adalah surat kabar tapi lewat online, mereka bisa menganalisis data itu benar atau tidak. Selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi atau aplikasi seperti coding, AI, dan lain sebagainya. Seperti contohnya AI pemanfaatan. AI tentunya sudah sangat diketahui oleh anak muda zaman sekarang, khususnya anak kuliah. Mengapa? Karena begitu banyak keuntungannya bagi kita. Seperti contohnya, AI itu bisa menjawab pertanyaan kita dengan cepat, melebihi dari Google. Jadi itu sungguh aplikasi yang sangat-sangat berguna. Terus coding. Nah, di coding itu tersebut juga untuk membuat aplikasi itu perlu coding. Untuk mencari tahu kalau kita misal ada hackers itu perlu coding. Jadi perlu sekali pemanfaatan teknologi itu. Terus selanjutnya adalah problem solving. Jadi kita itu harus mengetahui bagaimana sih solusi akan kejadian-kejadian dari teknologi itu. Seperti contohnya solusi dari kasusnya handphone semisal mati. Nah, itu kita juga harus tahu problem solving gimana. Selanjutnya ada literasi digital marketing seperti kreatif konten, SEO, digital ads. Jadi kita itu harus memiliki pemahaman atau kita kritis juga mengenai kreatif konten. Kita sebagai anak muda sudah dibekali akan kebutuhan yang sangat-sangat banyak saat ini. Jadi kita harus berpikir kreatif seperti membuat konten yang menghasilkan uang dan lain sebagainya. Terus ada kemampuan berbahasa. Pentingnya kita memiliki kemampuan berbahasa. Tidak hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun yang lain sebagainya harus kita kuasai. Minimal kita bisa public speaking gitu. Selanjutnya adalah prospek kerja di era Society 5.0, yaitu pertama ada Search Engine Optimization Specialist, yaitu SEO. Yaitu SEO itu sendiri adalah di mana kita itu bisa menerapkan bagaimana sih caranya untuk pembuatan aplikasi itu sendiri. Jadi SEO itu adalah merupakan teknik yang digunakan untuk memudahkan mesin pencari untuk menemukan halaman. Jadi
menemukan halaman atau website. Jadi seperti contohnya kan Google itu kan juga salah satu bikin diri SEO. Terus konten kreator tentunya udah tidak asing bagi kita semua ya, tidak perlu dijelaskan karena sudah paham pasti konten kreator itu bagaimana. Ya tentunya saat ini masih marak sekali seperti di TikTok, di IG dengan menjadi influencer, selebgram, TikTokers dan sebagainya. Terus ada app developer di mana itu di sini adalah untuk proses pembuatan aplikasi. Jadi kita itu prospek kerja yang bisa diniati adalah pembuat aplikasi karena saat ini tuh saya yakin semua orang itu dari anak kecil sampai orang tua itu pasti memiliki HP. Jadi pasti di HP itu ada yang namanya aplikasi dan aplikasi itu bisa berbayar maupun tidak, yang bisa menghasilkan uang. Yang kedua, yang keempat ada web developer di mana kita itu bisa membuat web seperti untuk contoh web untuk semisal untuk kebutuhan kesehatan. Nah, itu berguna untuk kita semua, kebutuhan kesehatan, kita membuat web kebutuhan kesehatan, terus yang berisi jurnal, esai itu juga bisa. Terus ada social media spesialis, maksudnya itu kita itu bisa untuk bekerja sebagai social media spesialis itu bisa bekerja di Shopee maupun di Instagram maupun lain sebagainya yang sedang viral. Lalu teman-teman itu tahu nggak sih bahwa yang sudah dulu memasuki industri Society 5.0 itu adalah negara Jepang. Itu pada tahun 2019 dengan adanya seperti robot-robot yang sudah kita ketahui dari dulu ya. Pastinya robot pintar gitu bisa membersihkan ruang atau sebagainya. Lalu kapan sih Indonesia bisa memasuki era ini? Nah, tentunya itu masih menjadi tanda tanya bagi kita semua. Itu kapan sih terjadinya di Indonesia? Sedangkan di Indonesia itu anak mudanya aja masih membutuhkan yang namanya itu komunikatif kreatif gitu. Masih sangat dibutuhkan sekali gitu loh. Terus pada era society 5.0 itu semua teknologi itu merupakan bagian dari manusia itu sendiri. Jadi internet itu bukan sekadar untuk berbagai informasi, tapi untuk menjadi kehidupan. Karena tentunya kita untuk mencari apapun yang kita butuhkan itu pasti melewat internet gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk Dewan Juri kami persilahkan. Oke, baik. Ibu izin nggak pakai video ya, karena kalau nggak pakai video suka nge-lag. Ya, Ya, Bu. bisa dengar suara Ibu ya tapi ya. Bisa, Bu. Oke, ini Bisa. untuk peserta ketiga Prima ya. Prima mahasiswa mana ini? UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Oke. Jurusan? Pendidikan Agama Islam. Oh, PAI ya. Sekarang semester berapa? Ya. Sekarang masuk ke semester 5. Oke, semester 5. Berarti sama kayak Mbak Aurel tadi ya. Ya. Oke, ini Prima buat ini pakai apa nih? Aplikasi apa nih? Memakai Canva. Pakai Canva. Oke, berapa hari pembuatannya? Sekitar 5 hari, kurang lebih 5 hari pembuatannya. Oke, kurang lebih 5 hari ya. Terus kalau sumber-sumber ini diambil dari mana ya, Prima? Kalau saya mengambil dari internet dan juga YouTube. Gimana? Maaf? Dari internet, dari Google maupun Hmm. dari YouTube dan jangan dengan referensi lewat Pinterest mencari-cari contoh-contoh poster gitu. Oke. Ini beda ininya ya, beda apanya? Beda headline-nya beda daripada yang lain. Ya, menjadi produktif dan kreatif di era Society 5.0 gitu ya. Nah, menurut Prima sendiri, kalau misalkan ini kan ada apa soft skill yang harus kamu kuasai itu. Menurut Prima sendiri melihat teman-teman gitu ya atau melihat yang seumuran dengan Prima ini mereka sudah punya soft skill ini atau belum Prima? Saat ini itu sebagian besar itu belum, namun ada yang sudah memasuki ranah tersebut, namun masih kecil sekitar 10% sampai 20% karena kebanyakan belum memasuki ranah tersebut itu. Jadi masih kecil, sangat minim. Oke, masih minim ya. Terus kalau misalkan untuk prospek kerja juga kan ada prospek kerja ya, ini ya. Kalau misalkan ini Prima kan di PAI ya, berarti Ya. nanti akan menjadi guru ya. Nah itu gimana nih?
Prima, kalau nanti posisi Prima digantikan oleh robot, bagaimana menurut pendapat kamu? Mungkin kalau guru itu, robot itu tidak diperlukan karena sejatinya kan yang ngajar kan guru. Namun kita membutuhkan dari teknologi sekarang untuk kebutuhan yang menunjang untuk guru itu sendiri. Semisal ada robot itu mungkin robot untuk contohnya adalah pelajar IPA. Kita membuat robot yang untuk misalkan contoh kita mencari tahu bagaimana sih sendi sendi engsel itu seperti apa. Itu contoh lewat robot juga bisa. Untuk mencari organ-organ juga bisa memberitahukan lewat robot. Jadi robot itu bukan sebagai gurunya tapi sebagai medianya gitu. Oke, kalau misalkan, oh ya ini ada pertanyaan ya di sini ya, udah dimasukkan oleh Prima. Kapan Indonesia bisa memasuki era ini? Menurut Prima kapan? Kalau menurut saya untuk Indonesia kapan bisanya itu mungkin pada saat ini aja sudah mulai memasuki ranah. Jadi belum jelas kapannya, namun saat ini sudah mulai merambah gitu, merambah memasuki society 5.0 dengan kata lain itu ya yang pada realitanya aja seperti coding itu sudah AI juga sudah masuki sih robot-robot juga sudah masuk ke ranah Indonesia juga konten kreator juga sudah mulai merambah ke seluruh Indonesia melalui media massa, media internet. Oke, kalau misalkan ini kan kita pasti setiap apa ya, setiap revolusi industri kan pasti ada hal-hal yang negatifnya gitu ya. Kalau misalkan kan di pada saat revolusi industri pertama gitu ya, yang misalkan mengubah dari tadi bercocok tanam jadi era pabrik-pabrik gitu kan pasti ada hambatannya juga atau negatifnya ya, seperti misalkan pencemaran udara atau pencemaran lingkungan dan yang lain-lain. Nah, kalau misalkan era Society 5.0 ini kira-kira apa sih hal-hal negatifnya yang bakal kira-kira ada nanti? Menurut Prima bagaimana? Oh, yang di SR Society-nya adalah mungkin adanya yang namanya itu kayak penurunan jumlah. Kalau untuk dalam prospek kerja itu sendiri itu adalah penambahan jumlah angka pengangguran. Karena jika kita semuanya menggunakan robot, pasti tenaga manusia itu berkurang. Terus juga ada bisa limbah dalam jumlah besar, limbah pabriknya. Karena kan dalam pembuatan robot itu membutuhkan yang namanya alat dan media dan itu bisa memberikan limbah yang banyak dan terkadang itu manusia itu sendiri itu bingung cara untuk mengolah limbah itu sendiri jadi menghasilkan sampah serta dapat merusak lingkungan maksudnya dari seperti tadi kalau kita bisa pembuatan robot pasti ada yang namanya pencemaran lingkungan udara atau yang lain sebagainya itu pasti akan mencemari lingkungan itu sendiri gitu. Oke, oke. Satu lagi ya, mungkin pertanyaannya masih berapa menit, panitia? Ibu punya waktu berapa menit? Masih 4 menit lagi, Bu. Oh, satu lagi ya, satu pertanyaan lagi ya. Ini em, menurut Prima ini, gimana sih caranya supaya kita itu bisa aman di era Society 5.0? Kalau menurut saya kan tadi sudah dijelaskan mengenai soft skill, kecakapan, dan prospek kerja. Jadi untuk amannya aja, kita itu harus pertama, agar aman untuk mengikuti era ini adalah kita harus menguasai kecakapan yang harus dimiliki seperti kritis, komunikatif, kreatif, dan juga kolaborasi. Dan soft skillnya itu apa aja kita sebutkan, jadi kita agar aman itu kita ikutin apa yang sudah tertera. Jadi kalau kita sudah mengikuti soft skill kita, kecakapan yang kita miliki, pasti otomatis kita akan mendapatkan prospek kerja yang positif juga karena kita sudah memiliki soft skill yang mumpuni gitu. Oke, terima kasih Prima. Sama-sama. Ya, silakan Udah, lagi. Baik, terima kasih kepada finalis atas nama Prima Mahalia Soleha. Selanjutnya kami persilahkan kepada finalis atas nama Prima Mahalia Soleha untuk beralih ke waiting room. Baik, finalis atas nama Gilang Ramadan, apakah sudah hadir? Hadir, Kak.
Ya, baik, sesuai ketentuan yang sudah dijelaskan sebelumnya, waktu presentasi 10 menit dan tanya jawab 10 menit. Waktu akan dimulai ketika finalis mulai berbicara. 3 menit terakhir akan kita ingatkan melalui room chat, dan apabila waktu habis akan kita ingatkan kembali. Finalis atas nama Gilang Ramadan, apakah sudah siap? Siap, Pak. Baik, 10 menit dimulai ketika finalis berbicara. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan rekan-rekan finalis lomba poster ilmiah, dan tak lupa panitia yang saya banggakan. Baik, sebelum mulai presentasi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Gilang Ramadan dari Universitas Negeri Yogyakarta yang akan mempresentasikan hasil karya poster ilmiah yang berjudul Transforming Smart Learning, aplikasi integrasi AI, VR, dan IoT untuk meningkatkan pemahaman materi perkuliahan guna efektivitas pembelajaran. Baik, sebelum memulai presentasi, izinkanlah kembali saya untuk membacakan sebuah quotes. 1000 orang tua hanya bisa bermimpi, tetapi seorang pemuda mampu mengubah dunia. Soekarno-Hatta. Baik, menurut data Kemendikbud yang saya kutip, sebanyak 70% mahasiswa kesulitan memahami materi pembelajaran. Maka dari itu, jika tidak didukung oleh bantuan teknologi canggih pada zaman sekarang, tentunya mahasiswa mengalami kesulitan memahami materi perkuliahan. Sehingga dengan didukungnya teknologi, tingkat penggunaan smartphone di Indonesia menempati peringkat keempat. Efektivitas durasi penggunaan smartphone untuk belajar bagi mahasiswa adalah 3 jam 30 menit per hari, dan juga durasi penggunaan smartphone yang digunakan diakses media sosial adalah 8 jam 45 menit per hari. Nah, lantas apa sih urgensi masalah terkait latar belakang yang terjadi pada mahasiswa yang kesulitan memahami materi perkuliahan? Dengan urgensi masalah tersebut dapat meningkatkan teknologi digital yang harusnya diikuti pola dengan meningkatkan akses pemahaman dan pembelajaran mahasiswa. Tapi ironisnya, berdasarkan survei menyatakan belajar ini membosankan. Lantas bagaimana solusinya? Dengan demikian, pentingnya peran teknologi yang dapat memahami materi, pengembangan, dapat meningkatkan daya ingat dan pemecahan masalah atau problem solving, pengembangan kemampuan analitis dan berpikir critical thinking, dan dapat meningkatkan kinerja akademik dan menghasilkan output yang berkualitas. Nah, oleh karena itu, penulis menciptakan sebuah inovasi teknologi yang terintegrasi AI, VR, dan IoT, yakni Transforming Learning Smart Learning. Dalam inovasi aplikasi ini terdapat beberapa poin yang dapat mempermudah mahasiswa untuk meningkatkan pemahaman materi perkuliahan. Dalam aplikasi Smart Learning terdapat fitur teknologi yakni fitur reality atau VR. Dengan adanya bantuan VR, mahasiswa dapat mudah meningkatkan pemahaman praktik maupun studi kasus secara langsung. Di dalam aplikasi Smart Learning, teknologi virtual reality atau VR dapat mengembangkan kosakata yang efektif yang dapat merangkum materi yang dibaca dan menyoroti memadai poin-poin dalam perangkuman tersebut, dan dapat menawarkan beberapa rekomendasi buku. Nah, yang ke poin kedua, baik di dalam aplikasi Smart Learning terdapat virtual yang gunakan teknologi IR yang dapat membantu melakukan eksperimen dan praktikum secara langsung. Yang poin ketiga, aplikasi Smart Learning ini dibuat dengan kecerdasan buatan atau AI powered untuk membantu pengguna membaca dan memahami materi pembelajaran buku ataupun artikel yang lebih efektif. Yang ke poin keempat, aplikasi Smart Learning terdapat tutorial secara virtual yang berbasis AI yang dapat memberikan penjelasan dan bimbingan interaktif serta dapat menyesuaikan metode dan gaya belajar masing-masing pada mahasiswa. Yang ke poin kelima, juga dapat aplikasi Smart Learning terdapat intelligent particle skill yang dapat melatih mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan praktis. Hal ini juga dapat memungkinkan mahasiswa untuk berlatih simulasi secara nyata. Baik, kemudian yang poin terakhir, dalam aplikasi Smart Learning ini terdapat All-Driven Learning Analytics yang digunakan untuk menganalisis data pembelajaran, kemampuan belajar, waktu belajar, dan kebiasaan belajar guna dapat merancang strategi pembelajaran yang efektif.
Jadi dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa harapannya dengan adanya inovasi aplikasi transforming smart learning yang terintegrasi AI, VR, dan IoT dapat mengupayakan membuka potensi baru dalam pembelajaran yang inovatif sekaligus dapat meningkatkan materi perkuliahan dengan bantuan teknologi. Dalam aplikasi smart learning dapat sebagai simulasi dan menjelajahi yang tidak dapat diakses secara fisik, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang adaptif, menarik, dan efektif. Serta mahasiswa dapat mempersiapkan untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin maju secara luas. Baik, sebelum menutup presentasi kali ini, izinlah kembali saya akan membacakan sebuah quotes dari saya sendiri. Dengan teknologi dan inovasi yang mempesona, kita bisa meraih impian, melewati setiap zona, pantang menyerah, pantang mundur, pantang berhenti. Masa depan cerah menanti untuk kita yang berusaha terus dan gigih. Sekian, terima kasih. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, waktu cukup 10 menit. Selanjutnya sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada Dewan Juri. Oke, terima kasih MC. Ini dengan presenter keempat dengan Gilang ya. Gilang bisa diceritakan nama lengkapnya siapa, berasal dari universitas mana, dan lain sebagainya. Oke, baik. Izin jawab, Bu. Saya sendiri Gilang Ramadan dari Universitas Negeri Yogyakarta. Sekarang semester berapa, Gilang? Sekarang lagi menempuh semester 3, Bu. Oh, semester 3. Oke, berarti baru masuk tahun kemarin ya? Iya, Bu. Oke, ini di Jogjanya di mana nih tinggalnya Saya sekarang? di Sleman, Bu. Oh, di Slemannya. Oke. Dekat Asli Jogja, UNJ. Gilang. Tidak, Bu. Saya asli Jawa Tengah, Oh, Jawa Tengahnya mana? Jepara. Oh, Jepara. Oke. Ini ngambil apa? Jurusan apa ini? Saya ngambil perkantoran, Bu. Murni. Administrasi perkantoran. Iya. Oke. Oke. Ini Gilang transforming learning ya. Ini idenya dari mana nih, Gilang? Karena setiap mahasiswa kan sering kayak kurang memahami materi, Bu. Jadi saya inisiatif membuat sebuah inovasi terkait aplikasi transforming smart learning, Bu. Sebagai penggantinya kayak aplikasi GPT dan sebagainya gitu. Jadi sekarang mahasiswa kan terpatok dengan kayak aplikasi inovasi sekarang itu, Bu, yang terbaru gitu. Ini karena apa, kan di sini ada tulisan ya di dalam posternya kan durasi menggunakan smartphone sama durasi belajar itu kan banyak kan menggunakan smartphone ya, Gilang ya. Nah itu menurut Gilang itu hambatan atau sebuah peluang, Gilang? Oke, Bu, izin jawab. Menurut saya itu sebuah peluang, Bu, karena kan kita sebagai mahasiswa juga butuh smartphone, Bu, untuk bisa nyari referensi-referensi yang ada di HP, Bu, gitu. Apalagi ya kita semakin teknologi canggih, kita juga perlu adanya eh, membuat sebuah rancangan inovasi gitu terkait teknologi gitu. Karena juga sebelumnya saya juga pernah buat sebuah inovasi lomba-lomba kayak misal lomba isai ataupun lomba sejenisnya gitu, Bu. Jadi saya buat di poster ini di judulnya Transform Learning gitu. Oke, kalau misalkan virtual ini apa, ada pembeda nggak ya, Gilang, antara yang di pembahasan ini, di poster pembahasan kan ada virtual reality learning, ada smart virtual laboratories, AI powered reading companions, terus apa lagi? Ada 3 atau ada berapa yang di pembahasan? Oh, ada 5 lah, 6 ya. Intelligent practical skills, AI driven learning analytics. Nah, itu bedanya apa aja sih, Gilang, dari pembahasan yang Gilang tulis poin-poinnya itu?
Oke Bu, menurut yang ada poin-poin ini 1 sampai 6, em, di sini yang di poin 2 Bu, kan saya menyediakan fasilitas laboratorium virtual gitu. Dan di jurusan saya kebetulan juga eh, sering mengarsip secara digital itu Bu, mencoba membuat alat seperti laboratorium virtual gitu. Di ini saya tulis juga, dan di bawah juga ada em, kecerdasan buatan AI gitu. Jadi di sini juga sebagai eh, pendukung buat memahami sebuah materi perkuliahan Bu gitu. Hmm. Kalau AI ini menurut kamu membantu mahasiswanya di mana nih, Gil? Membantu kayak kayak semisal ChatGPT gitu ya Bu, kan kayak kita kayak misal membuat rangkaian kata gitu kan lah, tetapi di Google itu tidak ada Bu itu. Jadi ini hampir mirip semacam GPT, tapi ini ada poin-poin yang eh, ada kelebihannya sendiri juga dari aplikasi yang saya buat gitu. Kalau GPT kan cuma sebatas eh, itu melihat atau menulis, nanti ada hasilnya gitu. Kalau ini saya juga langsung praktik Bu, juga ada virtualnya juga gitu. Kalau dari inovasi saya gitu. Oke. Ini harapannya Gilang kalau misalkan ini terrealisasi tuh apa sih harapan kamu? Oke, harapan saya jika aplikasi ini bisa terrealisasi dan menjadi nyata, saya bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada Bu. Misal saya em, mengajak teman-teman saya buat berkreasi tentang ide saya ini gitu. Dan kedepannya juga ini juga bisa dikenal oleh masyarakat kalau bisa inovasi saya gitu Bu. Oke. Oh ya, ini satu lagi ya, mumpung masih ada waktu. Ada kan setiap teknologi kan pasti ada plus minusnya ya, Gilang ya. Tadi kan yang disebutkan kan yang plusnya aja. Kalau minusnya apa itu, Gilang? Oke Bu, kalau menurut saya minusnya mungkin kita selalu tergantungan kayak teknologi gitu Bu. Misal tergantungan kita selalu nge-searching nih, tanpa kita berlatih kayak menyusun rangkaian kata gitu kan. Kebanyakan juga mahasiswa yang selalu kayak di kayak udah fase di skripsi ini Bu, skripsi gitu. Pasti kan juga perlu lah adanya bantuan teknologi semacam itu, AI ataupun di ChatGPT dan perspektif atau aplikasi sejenisnya pokoknya Bu. Karena juga saya menemukan aplikasi-aplikasi yang sekarang itu mendukung gitu Bu. Di plus minus gitu, sering ketergantungan gitu jadinya Bu. Oke, ini yang teknis-teknis aja ya. Gilang Ya, Bu. membuat poster ini pakai aplikasi apa? Ini saya pakai aplikasi Corel, Canva, Mm-mm. saya Mm-mm. kolaborasi sama aplikasi eh, yang satunya apa ya? Lupa Bu. Oh, Kemarin oh, apa oke. ya? Corel sama Canva ya pas Canva ininya ya. itu ininya. Jadi ini Oke. perpaduan warnanya saya buat seimbang kemarin Bu. Hmm. Dan di dasarnya ini tentunya kan Hmm. backgroundnya buat virtual, semacam virtual banget gitu loh, Bu ininya. Hmm. Ya, oke. Terima kasih Gilang. Semoga sukses nanti ya ke depannya ya. Amin Bu. Terima kasih sudah mengikuti acara ini. Untuk mungkin pengumumannya nanti disampaikan lagi sama panitia ya. Terima kasih. Makasih Bu, terima kasih. Baik, waktu sudah cukup. Selanjutnya, terima kasih kepada finalis atas nama Gilang Ramadan. Selanjutnya kami persilahkan kepada finalis atas nama Gilang Ramadan untuk beralih kepada waiting room.
dong, pada suruh hadir dulu dong. Baik, acara selanjutnya yaitu closing statement. Untuk Dewan Juri, kami persilahkan untuk memberikan closing statement pada kegiatan hari ini. Oke, baik. Mungkin ini untuk para peserta dan para panitia. Jadi terima kasih sudah menyelenggarakan acara ini. Untuk peserta, semoga makin sukses ke depannya ya. Posternya Ibu lihat bagus-bagus dan sangat baik. Semoga keahlian kalian ini di bidang mungkin di bidang Corel dan Canva makin berkembang ke depannya. Dan karena semua kayaknya masih dalam eh, apa masa perkuliahan, semoga ini juga lancar ya untuk para peserta. Nanti apapun hasilnya, semoga jangan ada rasa kecewa kalaupun tidak jadi pemenang. Ini sudah bagus-bagus semua posternya ya. Sudah apa? Sudah mirip sama yang aku lihat di Pinterest gitu ya, malah lebih bagus dan. Jadi nanti kalau misalkan ada yang kalah, jangan kecil hati, tetap semangat dan tetap kreatif gitu ya. Dan untuk para panitia mungkin pesan ibu, nah ibu udah mengirim pesan sih sebenarnya ke siapa tadi ya di WA. Nanti dilihat saja. Yang penting untuk hari ini terima kasih untuk panitia. Semoga ke depannya UKM ini bisa menyelenggarakan acara-acara atau perlombaan-perlombaan sejenis dan mudah-mudahan bisa lebih nasional ya. Jadi lebih banyak pesertanya. Semoga itu. Itu aja mungkin closing statement dari Ibu. Tetap semangat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Indah. Acara yang terakhir yaitu penutup. Alangkah baiknya kita jika mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Dimohon kepada para peserta untuk mengaktifkan kameranya. Rasanya keren banget. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Salam literasi ya. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih. Baik, untuk terkait pemberitahuan pemenang lomba akan disampaikan pada tanggal 23 Agustus melalui akun Instagram UKM FDGRES. Kami selaku Master of Ceremony mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri dan seluruh finalis Lomba Poster Ilmiah Referenseri 2023. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Kami juga ingin mengucapkan mohon maaf apabila saat penyampaian kata terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin live ya. Terima Ya kasih. Bu, terima kasih Bu. And meeting for all ya.